Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat menggerakkan anggota badan kita, nikmat bersosialisasi. Semoga semakin membuat kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan membuat kita semakin beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalau Anda membahas sufi, maka teori motivasi akan hancur atau hilang, ya. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang konsep rezeki menurut pandangan sufi atau sufisme, atau sebagian orang menyebut ilmu tasawuf, ya. Kalau teman-teman menanyakan tentang cara mendapatkan rezeki secara keduniawian, maka saya sudah banyak jabarkan, ya. Meskipun belum terlalu lengkap, sudah sangat banyak video-video saya yang saya upload bagaimana cara mendapatkan uang, memancing vibrasi alam semesta sehingga menjadikan rezeki Anda bertambah. Dan saya pun tidak sekedar bercerita bullshit, karena saya sudah membuktikan dulu baru saya berbicara, ya. Kalau Anda bertanya tentang ilmu-ilmu sufi, saya sudah jelaskan di berbagai banyak video, baik dari contoh-contoh puisi, ataukah contoh-contoh perilaku, ataukah ajaran-ajaran dari kitab Futuhul Gaib, ataukah Fihi Mafihi, atau kitab-kitab lainnya membahas tentang sufi atau tasawuf. Jadi pada kesempatan kali ini, kenapa saya bilang teori motivasi akan gagal atau hancur apabila Anda akan bahas sufi? Karena di pembahasan tentang sufi ini kita totalitas menyerahkan, totalitas kita ikhlas atas segala sesuatu yang terjadi pada kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sufi itu adalah melepas total, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan upaya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba mengikuti ruh kita, ya, ruh yang berasal dari Allah itu sendiri. Kita mencoba mengikuti bisikan dari ruh ilahi atau zat sejati yang ada pada diri kita, dan bagaimana supaya kita pasrah akan hidup yang diberikan. Baik itu dikasih tipes, baik itu dikasih sakit jantung, baik itu dikasih sakit kepala, susah, miskin, penuh cobaan, dikasih rezeki, dikasih kelimpahan nikmat, dikasih kesehatan, itu segala-galanya adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga buat apa teori motivasi, ya? Buat apa Anda mendengarkan motivasi sampai telinga Anda berdarah-darah, tapi kalau Tuhan belum saatnya memberikan rezeki, mau Anda jungkir balik, mau Anda pontang-panting kerja keras, tidak akan dapat. Karena sudah saya buktikan. Saya menjadi karyawan dari umur 17 tahun. Kerja keras, berangkat pagi, pulang sore, split, masuk 2 kali, terus selama bertahun-tahun. Tapi ketika Tuhan belum memberikan rezeki, mau Anda tonton video Mario Teguh ataukah siapapun, maka sia-sia. Hanya kenapa harus ada teori motivasi? Supaya Anda semangat, ya. Supaya Anda semangat menjalani hidup ini, karena
Anda tidak bisa menebak masa depan. Itu adalah harapan semu sebenarnya motivasi itu ya. Kata-kata motivasi itu adalah harapan semu. Banyak orang yang tidak pernah mendengarkan kata-kata motivasi, tapi ketika Allah memberikan rezeki, maka dia akan mengalir terus rezekinya, bahkan menjadi kaya raya, bahkan orang yang tidak sekolah. Kenapa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Itu adalah bahwa di dalam diri kita ini memang ada jiwa yang bisa memilih baik dan buruk, yang bisa belajar, yang bisa merasa. Tapi kalau kita sudah mempelajari ilmu tasawuf, maka itu semuanya adalah lebur. Yang terjadi hanyalah segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal contoh, saya kok dengan kemampuan diri saya sendiri sehingga saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa menjadi seseorang yang punya pabrik ataukah PT ataukah menjadi seorang DPR. Anda bilang seperti itu, padahal itulah syirik yang paling besar. Ketika Anda sudah menghilangkan kekuasaan Allah, Anda menganggap diri Anda yang menyebabkan Anda menjadi orang seperti itu. Sebenarnya zohirnya memang diri Anda, tapi hakikatnya Allah memberikan inspirasi ke kepala Anda untuk tahu melakukan apa yang akan Anda lakukan ya. Contoh, saya pribadi, saya dalam hidup dari dulu ke dulu ya mengikuti alur hidup saja. Saya kerja di tourism atau pariwisata, saya jalani. Saya menjadi guru bahasa Inggris, saya jalani. Sehingga Allah mengkasih saya titik jalan ke sampai sekarang ini, ada rezeki lebih ya saya jalani. Saya hanya melakukan sebaik yang saya mampu, tapi inspirasi dan jalan yang kita temukan itu tanpa sadar sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan suatu informasi yang sangat-sangat cerdas masuk ke kepala Anda sehingga Anda mampu mengaplikasikan dalam hidup Anda sehingga Anda mampu sukses sebenarnya. Dan tanpa sadar Anda dipertemukan oleh orang-orang yang Anda tidak sangka sehingga membantu Anda menjadi orang yang sukses. Ketika Anda bilang itu karena diri Anda, berarti Anda sudah syirik. Itulah syirik terbesar dalam sufi, menganggap diri yang sukses atas kemampuan diri sendiri. Padahal itu adalah kehendak Allah. Dan sudah saya bahas, apakah orang yang berbuat maksiat itu adalah kehendak Allah? Bukan ya. Karena dalam sufi itu adalah kita belajar melawan hawa nafsu sekuat-kuatnya, melawan bisikan-bisikan yang mengarahkan kita ke hal-hal negatif, ke hal kemungkaran yang merusak akal, moral, dan pikiran kita untuk kita taklukkan dan kita mengikuti zat sejati. Sehingga ketika kita mampu taklukkan, maka kita akan semakin dekat kepada zat pemberi informasi itu ke dalam diri kita. Makanya dalam video sebelumnya saya mengatakan cara menguji orang yang dekat kepada Allah itu, cara menguji orang yang dekat kepada Allah itu adalah apabila dia dihina terus-menerus, dicaci maki, dihina, difitnah, tapi dia tidak pernah membalas, malah tersenyum. Kenapa? Karena dia sudah tahu segala-galanya atas kehendak Allah dan dia itu hanyalah makhluk yang hampa ketika dia sudah menaklukkan hawa nafsunya. Maka semakin dia dihina, dicaci, maka dia hanya tersenyum dan membalas dengan kebaikan yang berlebih-lebih. Jadi dia disakiti, dicemooh, dihina, maka dia balas dengan kebaikan. Itulah salah satu cara tahu orang yang dekat kepada Allah ya. Dia menggunakan hartanya juga yang diberikan, banyak yang dia sedekahkan kepada orang yang menurut dia perlu dibantu dan menurut syariat, dan dia menggunakan secukupnya dan dia kelola uang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin. Jadi kalau dia mengaku kiai ataukah orang berilmu, tapi ketika dia dicaci, dihina langsung panas, langsung gebuk orang, nah belum ya. Itu adalah cara tahu. Karena apa? Karena la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya ini adalah permainan Allah semata yang menggerakkan alam semesta, hati manusia, yang membolak-balikan hati tetangga kita ataukah teman kita ataukah musuh kita. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi teori motivasi itu akan gagal total kalau Anda belajar ilmu sufi. Buat apa sebut teori? Itu hanyalah harapan ya. Harapan kepada Anda supaya Anda semangat menjalani hidup. Karena manusia ini demen diiming-imingi ya. Demen diiming-imingi. Jadi bagaimana Anda menaklukkan nafsu Anda dengan kemampuan diri Anda supaya Anda menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas dalam apa? Ikhlas dalam segala hal. Itulah awal-awal makrifat ya. Ketika Anda ikhlas, apapun dikasih Anda ikhlas, mau susah mau kurang pakai penipras, alhamdulillah. Itulah sehingga semakin Anda ikhlas dan semakin Anda mendapatkan berkah-berkah dari Allah SWT, Anda pun tidak membunuh hewan, tidak asal merusak tumbuhan, karena semuanya makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah ya. Bahkan orang yang mencapai tingkat tertentu tidak akan mau makan sayur, daging, dan yang tumbuh, yang hidup ya. Maka semoga video ini bermanfaat. Poin pada kesempatan kali ini adalah teori motivasi itu adalah iming-iming belaka. Mau Anda sampai budak dengar teori motivasi, kalau Anda sudah masuk ke ranah sufi, maka leburlah teori motivasi itu. Karena mau Anda sepinter apapun, serajin apapun, kalau Tuhan belum memberikan inspirasi, jadi rezeki itu ada sebenarnya informasi ataukah sesuatu yang masuk di benak kita, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, membuat hasil yang besar ya. Jadi ketika Anda pontang-panting kalau belum ada saatnya duit itu, maka belum akan datang ya. Jadi seperti itu penjelasan pada kesempatan kali ini. Intinya kalau Anda belajar sufi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga video ini berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa bantu dukung channel ini dan klik lambang merah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.